بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله الدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث الثامن والعشرون hadis yang ke-28 as-sam'u wat-ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang ke-28 ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kita semua bahwasanya hendaknya kita ini memegang teguh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar tapi untuk ketaatan, mendengar untuk mentaati, bukan mendengar untuk melanggar. Karena mendengar itu ada dua, ada mendengar untuk mentaati, ada yang kedua hanya mendengar kemudian melanggar. Ini yang dialami oleh para Bani Israel. Para Bani Israel mereka hanya mampu mendengar, tapi mereka tidak bisa mentaati. Namun mereka adalah melanggar. Sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tingkah laku mereka di saat diperintahkan oleh Nabi A tapi mereka B. Diperintahkan B tapi mereka lakukan C. Padahal mereka mengaku bahwasanya mereka itu mendengar. Nah, kita jangan sampai demikian. Ya, kalau kita ingin selamat, ya ketika disampaikan kepada kita tentang kebenaran, maka tak kala kita mendengar, kita harus mentaati. Maka segala macam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Segala macam bentuk pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bentuk ingkar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Tapi yang harus kita sadari bahwasanya kita akan dihadapi atau kita akan melihat ya, kita akan menghadapi dan kita akan melihat ya. Apa yang namanya yang kita lihat atau yang kita hadapi ini yaitu semacam sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kita perselisihan yang sangat banyak. Di samping itu, makna ikhtilafan katsira bukan perselisihan yang sangat banyak, tetapi perselisihan yang sangat besar. Artinya perselisihan ini bukan hal yang sepele. Perselisihan ini bukan hal yang ringan, tetapi hal yang besar. Sehingga dari perselisihan ini ya akan menjadikan kita itu terbelah, akan menjadikan kita itu terpecah, akan menjadikan kita itu masing-masing memiliki kubu masing-masing.
tidak mau lagi bergabung. Kenapa? Karena terjadi di dalamnya perselisihan. Fasayara ikhtilafan katsira. Kita akan diperlihatkan dengan perselisihan yang sangat besar, perselisihan yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya yang diceritakan di sini sesungguhnya perselisihan itu bukan saja terjadi di zaman sekarang, akan tetapi telah terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Dan perselisihan ini tetap akan terjadi sampai hari kiamat. Sejak kapan perselisihan ini telah terjadi? Semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi. Ya. Semenjak Allah ciptakan bumi telah terjadi yang namanya perselisihan. Bagaimana malaikat itu berselisih faham. Ya, tapi ingat, jangan kita simpulkan bahwasanya perselisihan di sini adalah menunjukkan tidak hormatnya malaikat kepada Allah. Tidak. Tapi perselisihan di sini telah ada maksudnya. Ya, di saat Allah menciptakan dunia dan kemudian akan menciptakan manusia, sebenarnya malaikat itu tidak setuju. Kenapa? Karena dikhawatirkan adanya kerusakan. Malaikat adalah makhluk Allah yang pertama kali tidak menyetujui terciptanya manusia. Karena malaikat mengetahui bahwasanya manusia ini akan menimbulkan yang namanya kerusakan di atas muka bumi ini. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada mereka bahwasanya Allah Maha mengetahui dan lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Allah Maha mengetahui dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Maka kemudian mereka pada akhirnya mendengar dan kemudian taat. Ya. Itu awal mula terjadi. Terus terjadi perselisihan. Sampai di zaman Nabi SAW juga terjadi yang namanya perselisihan. Dikatakan di sini bahwasanya anna rajulan halafa annahu la yata' zawjatahu hinan. Makanya kalau kita melihat apa yang telah terjadi ya dari perselisihan, maka kita akan berlapang dada. Kita akan menjadi orang yang berlapang dada. Kenapa? Karena perselisihan itu pasti ada. Perselisihan itu bukan hal yang terkait terhadap hal-hal duniawi saja. Perselisihan itu kerap kali terjadi terhadap hal-hal ukhrawi atau hal-hal yang ada di dalam agama. Contohnya di zaman Nabi SAW, ya, antara para sahabat itu terjadi perselisihan. Ya. Makanya kalau misalkan kita tidak menerima perbedaan, berarti menunjukkan kita ini sebenarnya ya orang yang tidak menerima yang namanya perbedaan dan perselisihan dari zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi ada salah seorang ya yang mana dia ini bersumpah alla yata' zaujatahu hinan. Tak tahu apa sebabnya, ada angin apa, ya, keadaannya bagaimana, tiba-tiba dia bersumpah dengan kalimat sumpah 3 itu, wallahi billahi tallahi. Itu adalah kalimat-kalimat sumpah. Ya. Ini kalau kalimat sumpah tidak dipenuhi, maka wajib ditebus dengan puasa. Wajib ditebus dengan puasa. Ya, puasa selama 3 hari. Kalau dia tidak tebus, berarti berdosa. Ya. Ada seseorang bersumpah di zaman Nabi, halafa annahu la yata' zaujatahu hinan. Sumpah apa dia? Bukan sumpah pemuda. Ya, sumpah apa? Dia bersumpah bahwasanya tidak akan menggauli istrinya sewaktu-waktu. Ya, tidak menggauli istrinya sewaktu-waktu. Fa'aftahu Abu Bakar bi annal hin al-abad. Tapi dia bingung. Ketika dia sudah bersumpah, maka dia menyesal. Menyesal. Ya, kemudian timbul penyesalan dari dalam dirinya. Maka kemudian dia bertanya, makna sewaktu-waktu ini berapa lama? Ya kan kita tidak bisa mengirakan sewaktu-waktu itu berapa lama.
Apakah sehari? Apakah seminggu? Apakah sebulan? Apakah setahun? Apakah seumur hidup? Akhirnya dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Fa'aftahu Abu Bakar bi anna al-hin al-abad. Datang kepada Abu Bakar nanya, "Wahai Abu Bakar, saya ini sudah terlanjur bersumpah." Sumpah apa? Kata Abu Bakar, "Saya ini bersumpah bahwasanya tidak akan menggauli istri saya sewaktu-waktu." Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, terus, sewaktu-waktu itu berapa lama wahai Abu Bakar? Maka kemudian Abu Bakar bilang, sewaktu-waktu itu artinya adalah selama-lamanya. Selama-lamanya. Makanya hati-hati kalau bersumpah. Ya, jangan mudah bersumpah. Karena kata Imam Syafi'i, orang yang paling sering bersumpah berarti menunjukkan paling banyak bohongnya. Sikit-sikit sumpah. Seakan-akan sumpah itu sesuatu yang murah. Diobral sana, diobral sini. Ya, ditanya siapa menghabiskan air? Wallahi tidak ada. Cuman masalah air sampai sumpah. Ya. Siapa yang ngelarikan ikan gembong di sini? Wallahi tidak ada saya. Hanya perkara ikan saja sampai sumpah. Ya, jadi sumpah itu dipakai untuk sesuatu yang mulia. Ya, untuk sesuatu yang mulia. Jangan sumpah itu dipakai untuk sesuatu yang remeh, temeh dan sebagainya yang tidak ada nilainya, yang tidak sebanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat biasanya orang-orang yang memberikan kesaksian di pengadilan itu diambil sumpah. Ketika orang-orang diangkat menjadi pejabat publik itu diambil sumpah. Ya, diambil sumpah berarti menunjukkan bahwasanya sumpah yang diambil itu terhadap perkara-perkara yang besar. Dia tanya kepada Abu Bakar, "Ma ma'nal hin?" Kata Abu Bakar, "Al-abadu." Artinya suatu waktu itu selama-lamanya. Tidak puas dia. Datang kepada Sayyidina Umar. Tanya lagi kepada Sayyidina Umar. "Wahai Umar, cerita, saya ini begini. Terus kata Sayyidina Umar, "Apa makna al-hin sewaktu-waktu itu?" Kata Sayyidina Umar, makna hin di situ adalah waktu bi anna arba'una sana, selama 40 tahun. 40 tahun. Ini agak mending, tapi berat juga 40 tahun ini kata. Bisa gundul saya kata. Datang kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bilang apa? Hinan itu artinya adalah bi annahu sanatun wahidah. 1 tahun. Ini lebih ringan lagi. Seumur hidup ya, 40 tahun, 1 tahun. Berarti ini paling ringan. Tapi setahun cukup lama. Sebulan saja sudah pusing, apalagi setahun. Ya kan? Sebulan saja sudah pusing. Datang kepada Sayyidina Ali. Wa Ali bi annahu yaumun wa lailah. Kata Sayyidina Ali, makna hin di situ adalah 1 hari 1 malam. Sesuai dengan judul lagu. Yaumun wa lailah. Oh, ini paling ringan ini, 1 hari 1 malam katanya. Tapi kan bingung, mana yang paling benar? Betul enggak? Apalagi dalam redaksi hadis ini, ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun, para khulafa ar-rasyidin yang 4. Kalau 4-empatnya memberikan fatwa, kita mau ambil yang mana? Yang satu mengatakan selama-lamanya, yang satu mengatakan 40 tahun, yang satu mengatakan 1 tahun, yang satu mengatakan 1 hari 1 malam. Tidak ada pula yang mengatakan 1 jam. Ya, 4. Jadi pilih yang mana kita? Maka kemudian farada ar-rajulu dzalika 'ala Rasulillah fada'ahum. Maka pada akhirnya dia adukan kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan. Kata Rasulullah, ente ceritakan ke siapa? Ke Abu Bakar. Abu Bakar bilang apa? Selama-lamanya. Ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang apa? Sayyidina Umar bilang 40 tahun. Sayyidina Utsman 1 tahun. Sayyidina Ali 1 hari 1 malam. Baik, kata Rasulullah, panggil 4-empatnya. 4-empatnya dipanggil.
Ditanya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa alasan kalian menterjemahkan, mengartikan kalimat sewaktu-waktu ini sesuai dengan persepsi anda masing-masing? Maka Abu Bakar mengatakan, kalau saya menukil dari Al-Quran. Apa buktinya kata Rasulullah? Maka menukil daripada surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famatta'nahum ila hin. Ay abqainahum mutamatti'ina bima lahum ila yaumil qiyamah. Mengambil firman Allah di dalam surah Yunus, famatta'nahum ila hin, maka kami berikan kepada mereka sesuatu yang dapat menyenangkan selama-lamanya. Jadi artinya orang yang sudah menjalankan kewajibannya kepada Allah di dunia, nanti di akhirat Allah akan berikan sesuatu yang bisa membuat dia senang selama-lamanya. Itu tidak kita dapatkan di dunia, betul? Dunia tidak ada yang bisa membuat kita senang selama-lamanya. Baik namanya harta, jabatan, ilmu, keturunan, tempat tinggal, kendaraan. Semua anugerah yang Allah berikan tidak dapat membuat kita senang selama-lamanya. Betul tak? Ya. Pakai mobil bagus, tak tahu mogok. Ngamuk kita, mobil bagus, mogok pula dan sebagainya. Rumahnya bagus, tak tahunya bocor. Ya. Anaknya sehat walafiat, tapi nakal. Tidak ada yang buat kita senang selama-lamanya. Semua anugerah yang Allah berikan itu adalah bentuk ujian kepada kita. Ya. Maka kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, al-hin maknanya adalah al-abad. Famatta'nahum ila hin. Maka kami berikan kepada mereka sesuatu yang dapat menyenangkan mereka selama-lamanya. Baik kata Rasulullah. Adapun Sayyidina Umar, qala Umar, Sayyidina Umar berkata, ma daliluka ala anna al-hina 40 sanah? Qala qawluhu ta'ala hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, ini surah biasanya dibaca pada hari Jumat di rakaat kedua di salat subuh. Rakaat pertama baca surah Sajadah, rakaat kedua baca ini surah Ad-Dahr namanya. Ad-Dahr bukan dahar. Oh, dahar kata orang Sunda makan. Ad-Dahr. Ad-dahr itu berkaitan dengan waktu. Ya. Hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Al-insan Adama ulqiyat tinatuhu 'ala babil jannah 40 aman. Kata Sayyidina Umar bahwasanya saya mengutip dari surah Ad-Dahr. Hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bahwasanya dijelaskan di dalam ayat tersebut. Nah, sekali lagi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ini memakai tafsir. Ya, menukil ayat tapi melengkapi pemahamannya dengan tafsir, bukan ayat semata. Makanya tafsir ini adalah untuk memudahkan kita memahami makna daripada kalam Allah. Jangan tidak pakai tafsir. Kalau tidak pakai tafsir nanti keliru kita. Ya, kalau tidak pakai tafsir nanti keliru. Nah, pakai tafsir biar nanti diperjelaskan. Dari tafsir itu akan melahirkan yang namanya hukum. Dan hukum itu disebut dengan ilmu fikih. Nah, begitulah yang namanya proses istinbat, mengambil semacam rujukan dari segala macam hukum di dalam agama Islam. Akhirnya kata Sayyidina Umar, al-insan hinun minad dahri hal ata 'ala al-insan, apakah didatangkan kepada manusia hinun minad dahri, ya, sebagian daripada waktu yang ada. Adam ulqiyat tinatuhu 'ala babil jannah 40 aman. Sesungguhnya Nabi Allah Adam proses penciptaannya itu selama 40 tahun. Proses penciptaannya itu selama 40 tahun. Itu Nabi Allah Adam. Kita sampai 40 tahun tidak? Tidak sampai 40 tahun. Ya, proses penciptaan manusia selain Nabi Allah Adam itu bahkan tidak sampai 1 tahun. Ada yang sampai 1 tahun tapi tidak banyak. Yang sampai 1 tahun itu kalau saya tidak salah Imam Ghazali atau Imam Syafi'i. Itu di dalam kandungan ibunya 13 bulan. Ya, 13 bulan. Makanya para ulama mengatakan semakin lama di dalam kandungan itu menunjukkan bahwasanya anaknya semakin pintar.
semakin pintar. Ini Sayyidina Adam, ya, Abul Bashar sebagai nenek moyang kita, proses penciptaannya itu selama 40 tahun. Wa qala li Uthman ma daliluka ala annahu 'am, kata Rasulullah, wahai Utsman, apa referensimu ketika engkau mengatakan hinan itu adalah 1 tahun? Kata Sayyidina Uthman, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, tu'ti ukulaha kulla hinin, ay tu'ti an-nakhla thamruha kulla 'amin. Tu'ti ukulaha artinya adalah setiap buah itu memiliki masa untuk panen. Setiap buah itu memiliki masa untuk panen. Buah apa? Yang dimaksud dengan buah atau makanan di sini adalah an-nakhlah. Ya, an-nakhlah. An-nakhlah itu adalah apa? An-nakhlah itu adalah anggur. Ya. Thamruha kulla 'amin. Maka proses berbuahnya buah tersebut 1 tahun satu kali. Oh, kata Rasulullah. Baik. Kemudian tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau engkau mengatakan bahwasanya 1 hari 1 malam itu apa dalilnya? Kata Sayyidina Ali, subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Subhanallah hina tumsun, maha suci Allah dikala disembah di waktu pagi, dikala disembah di waktu malam, di waktu petang. Itu maknanya apa? Maknanya solat. Bukan artinya menyembah Allah itu hanya terbatas pada waktu. Itu menunjukkan waktu solat. Maha suci Allah ay sabbahu bima'na sallu. Kalau kita artikan secara teks, fasubhanallah, maha suci Allah. Ya. Kalau kita artikan di sini maknanya zikir. Bukan. Memang kalimatnya subhanallah itu zikir, tapi maknanya adalah apa? Bima'na sallu. Ya, yaitu salat, karena tujuan salat itu adalah untuk mengingat Allah. Tujuan salat itu adalah untuk mengingat Allah. Makanya salat itu tidak bisa diganti dengan zikir. Jangan karena tidak mau salat lalu zikir saja. Ya, orang turun ke masjid dia zikir di rumah. Salat, sudah cukup. Tidak boleh. Ya. Tidak dianggap berdosa. Ya. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah salat. Ahlul zikir di dalam Al-Quran. Ya, fas'alu ahlal zikri. Bertanyalah kalian kepada ahlul zikir. Apa makna ahlul zikir? Orang yang ahli berzikir. Bukan. Maknanya adalah ay ahlul ilmi. Orang yang memiliki ilmu. Jadi tidak bisa dalam Al-Quran itu satu kalimat, kemudian sama penjelasannya dengan kalimat lain. Biasanya kalimatnya sama, tetapi maknanya berbeda-beda. Nah, sebagaimana saya jelaskan barusan, yang satu makna zikir adalah salat, yang satu makna zikir itu adalah ilmu. Ya. Bima'na sallu hina tadkhuluna fil masa wa hina tadkhuluna fis sabah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum wa amara ar-rajulu ay ya'khudha bi qawli ala takhfifan alaih. Maka kemudian Rasulullah ketika sudah mendatangkan empat daripada sahabat itu, Rasulullah berkata kepada pemuda yang bertanya tadi, sekarang kata Rasulullah SAW, keputusannya ada di tangan Anda memilih pendapat siapa. Tapi Rasul menganjurkan untuk mengambil pendapat yang paling ringan supaya memudahkan. Kalau Anda mengambil pendapat Abu Bakar, ya artinya tidak menggauli istri sama lamanya, nah itu nanti akan memberatkan, akan menyiksa. Ya, akan menyiksa, akan memberatkan, akan mempersulit. Maka diambillah yang paling ringan. Berarti pendapatnya siapa? Sayyidina Ali. Ya, pendapatnya Sayyidina Ali yang mengatakan hanya 1 hari 1 malam. Itu. Perkara sumpah ini bukan perkara yang ringan. Sampai Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah, "Wadhkur 'abdana Ayyub id nadahu syaitan." Dan ingatlah kalian terhadap hambaku yang bernama Ayyub, tak kala Nabi Allah Ayyub itu dirayu oleh syaitan.
Nabi Allah Ayub itu di masa-masa sulitnya itu sempat dirayu oleh syaitan. Masa di mana beliau itu sudah hilang hartanya, habis, ludes. Anak-anaknya meninggal. Sekujur tubuhnya itu sakit kecuali dua. Apa? Lisan dan hati. Semuanya itu luka. Yang tak luka cuma dua, yang tak sakit cuma dua. Lisan dan hati. Lisan dan hati ini dibuat berzikir kepada Allah. Di saat itu juga istrinya sudah kewalahan, tak bisa merawat sang suami. Selama berapa tahun Nabi Allah Ayub sakit? Selama 18 tahun. Ya, selama 18 tahun. Kita kadang 18 jam sudah ngeluh. Ya, Nabi Allah Ayub selama 18 tahun. Akhirnya pergi istrinya, udah tidak kuat dah. Ya, kenapa? Karena semua sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang bisa dimiliki. Harta sudah habis, anak-anak sudah meninggal. Akhirnya ketika istrinya pergi, Nabi Allah Ayub ya bersumpah. Wallahi, kata Nabi Allah Ayub, seandainya dia kembali, maka akan saya cambuk sebanyak 100 kali. Akan saya cambuk sebanyak 100 kali. Akhirnya Allah memberikan kesembuhan buat Nabi Allah Ayub. Dan semua yang dimiliki oleh Nabi Allah Ayub dikembalikan oleh Allah. Hartanya diganti oleh Allah dengan emas. Ya, anak-anaknya dihidupkan kembali. Dan pada saat itu istrinya kembali setelah mengetahui Nabi Allah Ayub ketika kembali bagaimana? Harus menunaikan sumpah. Kan dia sudah sumpah tadi. Kan sudah sumpah. Mau mecut, mau menyambuk istrinya 100 kali. Tapi tidak sampai hati. Karena istrinya kembali. Gimana ini, kata Nabi Allah Ayub? Satu sisi sumpahnya harus dipenuhi. Kalau dia tidak penuhi berarti melanggar. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Yunus, kepada Nabi Allah Ayub, kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah rumput ya sebanyak 100 batang, kumpulkan, diikat menjadi satu, kemudian pukulkan kepada istrimu. Sakit enggak kira-kira? Ya, enggak. Nah, disitulah kemudian terbebas daripada sumpah. Jadi sumpah itu bukan untuk hal-hal yang ringan. Terkadang seseorang kalau sudah bersumpah itu menyesal. Ya, kalau sudah bersumpah itu menyesal. Apakah sekali ini saja terjadi perbedaan antara para sahabat? Tidak. Para sahabat itu seringkali terjadi perselisihan. Ya, terjadi perselisihan. Kenapa? Karena masing-masing melihat Nabi. Masing-masing melihat Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, maka mereka itu memiliki pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Betul? Satu sahabat melihat Nabi melakukan ini, oh berarti ini wajib. Satu sahabat melihat Nabi melakukan itu, tapi bilang tidak wajib, itu sunnah. Itu sudah terjadi perselisihan. Saya kasih contoh. Kita semua sudah tahu bagaimana Rasulullah berpesan kepada sekelompok sahabatnya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua yang bertolak ke Bani Quraidah, Bani Quraidah itu adalah satu tempat ya, yang bertolak ke sana, jangan sampai kalian salat asar kecuali sudah sampai di sana. Maka akhirnya mereka pamit kepada Rasulullah pergi. Begitu di perjalanan salat asar waktu asar itu akan habis. Maka yang satu mengatakan, bilang, udahlah kita sholat asar di jalan saja. Karena sholat waktu asar ini sudah hampir habis. Yang satu kekeh bilang, oh tidak boleh. Sesuai dengan pesan Nabi, sholat asarnya di Bani Quraidah. Kalau kita sholat asar di perjalanan, berarti kita melanggar perintah mengabaikan perintah Nabi. Kata sahabat, ya tidak bisa. Karena kalau kita sampai di Bani Quraidah, keburu malam. Habis waktu asar, maka kemudian muncul waktu maghrib. Kalau sudah muncul waktu maghrib, kita tidak sholat asar, berarti kita meninggalkan sholat. Kata yang satu, tidak. Tetap kita sholat sampai di Bani Quraidah. Sekalipun tidak sampai tidak mendapati waktu asar. Akhirnya terpecah menjadi dua. Yang satu tetap melakukan perjalanan sampai ke Bani Quraidah. Yang satu melaksanakan sholat asar di jalan. Ini sudah terjadi perbedaan. Makanya kalau di zaman sekarang Anda akan menemukan perbedaan pendapat dari kalangan pewaris para nabi, yakni para ulama,
itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang muskil, yang dipermasalahkan kembali, tidak. Kenapa? Karena dari zaman Nabi SAW itu sendiri telah terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kenapa bisa lahir yang namanya perbedaan pendapat? Ya, karena pola fikir itu tidak satu. Pola fikir itu banyak. Ya, jangankan untuk masalah-masalah agama, masalah-masalah dunia saja itu terjadi perbedaan pendapat. Jangan jauh-jauh. Jangankan sahabat yang tidak tinggal satu rumah, yang tidak lahir dari satu rahim, saudara dengan saudara itu terjadi perbedaan pendapat. Suami istri itu terjadi perbedaan pendapat. Kata istrinya cat rumah warna ungu, kata suaminya ndak, cat yang netral saja. Warna apa? Warna krim. Ndak, kata suaminya, warna ungu, keungu-unguan. Ya kan? Terjadi perbedaan pendapat, tidak bisa dihindari. Ya, terhadap hal yang remeh saja terjadi perbedaan pendapat, apalagi terhadap hal-hal yang penting. Nah, di sini kita menghadirkan diri kita di tengah perbedaan pendapat itu sebagai orang yang bijak. Orang yang berpendapat A benar, orang yang berpendapat B juga benar. Ya, orang yang berpendapat C benar selama tidak keluar daripada yang namanya jalur syariat. Dah tidak? Paham? Oke. Hada wa madhabu Malik muafiq lima afta bihi Utsman. Dari 4 pendapat sahabat ini, kemudian para imam mazhab juga berbeda pendapat. Imam Malik bin Anas cenderung kepada pendapatnya Sayyidina Utsman. Ya, yang mengatakan bahwasanya apa? 1 tahun 1 tahun penuh. Madhab Abu Hanifah wa Ahmad mengatakan 6 ashhur, di bawah lagi. Mengatakan apa? Mengatakan 6 bulan. Madhab Syafi'i adalah madhab yang paling ringan, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hinan di situ adalah sesaat. Sesaat paling ringan lagi. Maka apakah kita bisa atau mau mengatakan bahwasanya perbedaan yang terjadi antara Imam Malik dengan Syafi'i, Imam Hanafi dengan Malik, Imam Syafi'i dengan Hambali, itu adalah perbedaan yang melanggar batas-batas agama? Tidak. Betul? Tidak mungkin kita akan mengatakan demikian. Kalau kita mengatakan demikian berarti menunjukkan tidak ada adabnya atau etikanya kita kepada imam-imam mazhab. Tapi kita tetap menghormati. Tidak boleh mengatakan Malik benar, Syafi'i salah, Hambali benar, Hanafi salah. Tidak. Kenapa? Karena 4 orang ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi berpegang teguh, sebagaimana berpegang teguh kepada 4 sahabat. Baik. Tapi bagaimana Ustaz kalau dihadapkan dengan perbedaan antara sahabat Nabi dengan imam mazhab? Kita mau pilih mana? Sahabat. Antara sahabat dengan imam mazhab. Pilih mana? Di sini dikatakan memilih imam mazhab, bukan memilih sahabat. Loh, sahabat kan lebih dekat dengan Nabi, betul. Sahabat lebih dekat dengan Nabi, tapi sahabat itu maknanya umum. Ya, kita memilih imam mazhab. Kenapa? Karena imam mazhab itu ya bukan tidak mengetahui, sama-sama mengetahui dengan para sahabat. Tapi tidak semua para sahabat itu memiliki waktu yang lama dengan Nabi SAW. Kalau di dalam para sahabatnya saja terjadi perbedaan, maka kita kembali kepada imam mazhab. Saya kasih contoh. Habis wudu, mau sholat, ternyata ditawari makan. Tapi makannya ini bukan makan sembarang, makan daging onta. Wudunya batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal. Itu pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Umar bilang batal. Kita mau pilih mana? Batal atau tidak? Kita milih pendapat imam mazhab yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena imam mazhab ini pendapatnya itu senantiasa update,
sesuai dengan zaman. Itu alasan. Baik? Tarawih ke sama. Jelas tidak? Faham ya? Nah, kita akan dihadapkan yang namanya perbedaan. Ya. Jadi salah kalau misalkan kita mengatakan ada orang yang mengkhususkan ibadah di suatu waktu. Oh, ini tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau sahabat melakukan bagaimana? Apakah kita akan mengatakan sahabat ini lancang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Nah, hadis ini ya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Ya, dalam hal agama ini terjadi perbedaan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat itu bukan A dengan B, tapi melahirkan lebih daripada 4 pendapat. Lebih dari 4 pendapat. Sudah tidak? Okay. Idza lam yanwi syai'an mu'ayyanan fa inna wa syai'an mu'ayyanan hama 'alaihi bil ittifaq al arba'. Wa inna ma hatha sallallahu alaihi wasallam 'ala at-tamassuk bi tariqati haula'il khulafa li'anna ma 'arafa 'anhum aw 'an ba'dihim awla bil ittiba' mimma 'arafa 'an baqiyati as-sahaba idza waqa'a al-khilaf fihi. Wa hadha inma huwa fi haqqi al-muqallid fi tilka al-azminah al-qaribah min zamani as-sahaba amma fi zamanina fala yajuzu at-taqlid ghair al-arba'a al-mashhurin. Nah, ini kata penulis. Ya, kalau misalkan kita berada di zaman sebelum zamannya imam madhab, zaman siapa? Tabi'in. Imam madhab ini kan muncul setelah era tabi'in. Kalau kita hidup di zaman tabi'in, terjadi perbedaan pendapat, maka kita ambil pendapat salah seorang daripada para sahabat Nabi. Tapi kalau kita hidup di zaman sekarang, tidak bisa kita langsung mengambil pendapat para sahabat, tapi mengambil pendapat para imam madhab. Kenapa? Karena imam madhab datang setelah generasi sahabat dan tabi'in, yang mereka itu fatwanya, keputusannya dan pendapatnya sesuai dengan kondisi zaman. Barangkali di zaman sahabat itu dilarang karena kondisinya berbeda dengan zaman kita. Betul? Kondisinya berbeda dengan zaman kita. Sudah saya jelaskan kemarin di Masjid Mujahid tentang hal jual beli. Ya, tentang hal jual beli. Ada pendapat mengatakan bahwasanya tidak sah transaksi jual beli apabila dilakukan oleh 4 orang. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua adalah orang culun. Yang ketiga adalah anak kecil yang belum balik. Tidak sah. Sekarang saya mau tanya, kalau ini diterapkan sulit tidak? Yang ketiga ini sulit tidak? Sulit. Anak-anak kelas 1 SD tidak bisa beli bonbon, tidak bisa beli rambut nyonya. Betul? Tidak bisa beli sosis, tidak bisa beli pentol. Betul tidak? Kenapa? Karena transaksi dengan anak di bawah umur itu tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Ya, karena anak kecil yang belum dewasa, belum balik, itu mudah untuk dikelabui. Betul tak? Ngasih duit 5.000, berapa harganya mang? 2.000, mamang membalikkan 500. Dilihat, ngapa pula duit sen baliknya? Ngasih duit kertas, baliknya duit sen. Tanya ke mamang, mang, sisanya berapa? Ya sisanya segitulah. Ya, anak kecil itu mudah untuk dikelabui. Ini yang dikhawatirkan. Makanya tidak sah transaksi jual beli dengan anak di bawah umur. Tapi kalau ini diterapkan sulit. Betul tidak? Sulit. Akhirnya diperbaharui pendapatnya dengan imam madhab. Imam madhab mengatakan boleh selama anak kecil itu sadar dia beli bonbon dan kemudian dia menyerahkan uangnya tanpa dipaksa, dan kemudian pedagang itu memberikan barangnya. Tertukar 2 barang, yang satu barang menjadi uang, yang satu uang menjadi barang, maka sah. Maka sah. Seperti itu. Yang namanya hukum, menyesuaikan kondisi. Tidak bisa kita bilang ini tidak ada di zaman para sahabat. Kita hidup ini bukan era sahabat, kita hidup ini di era digital. Kita hidup ini di era modern. Ya, tidak bisa kita mengatakan ini tidak ada di zaman sahabat, ini tidak ada di zaman Nabi.
Tidak semuanya yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak ada di zaman sahabat itu kemudian meniadakan di zaman sekarang. Tidak semuanya yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu adalah haram, tidak mesti. Karena bisa jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya mungkin tidak dilakukan oleh Nabi karena ya pada saat itu waktunya belum tepat. Karena tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi itu dilarang. Yo. Kenapa ikut arisan? Nabi padahal tidak pernah ngadakan arisan tuh. Ya. Kenapa gotong royong? Nabi tidak pernah ngadakan gotong royong. Nah, kalau ini kita pakai di zaman sekarang salah. Karena belum tentu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah sebuah larangan. Jelas tidak? Paham? Nah, inilah yang dimaksud dengan fasayara ikhtilafan katsira. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan ini yaitu akibat kurangnya ilmu atau kurangnya pengetahuan dari manusia dalam mempelajari segala macam itu. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat yang beragama? Yang kedua, kalau kita lihat Pak sekarang yaitu kekuasaan yang menguasai dan posisi politik, yang terjadi sekarang ini Pak Ustaz. Yang terjadi sekarang ini perselisihan antara konflik antara Palestina yaitu antara Hamas, militan Hamas dan Hizbullah. Apakah disebabkan oleh haus kekuasaan atau mempunyai kekuasaan? Apa akibat suatu agama, Ustaz? Yaitu, mohon pandangan Ustaz, apa yang menyebabkan terjadi seperti itu? Dan itu saja Ustaz yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, bagaimana kita memposisikan diri kita manakala menghadapi perbedaan. Kita memposisikan diri kita berada di tengah-tengah, di tengah perbedaan. Kita tidak berada di salah satu pihak. Ya, manakala perbedaan itu masih berada di dalam ruangan agama. Seperti misalkan masalah kunut dan tidak kunut. Ya, kita harus berada di tengah-tengah. Kunut adalah sunnah, bukan wajib. Kalau tidak kunut, maka solatnya tetap sah. Nah, jangan sampai kita berada di salah satu pihak. Karena kita kunut mengatakan, oh imamnya tidak kunut, solatnya tidak sah. Atau karena kita tidak kunut, imamnya kunut, lalu kita mengatakan, oh imamnya ahli bid'ah. Karena kunut, dan kunut itu adalah perbuatan bid'ah. Ini tidak boleh. Kita harus berada di tengah-tengah. Sekalipun kita ini penganut kunut. Ketika ditanya, kunut itu bagaimana hukumnya? Sunnah. Kalau saya sholat tidak kunut, bagaimana Ustaz? Kalau anda sholat sendiri tidak kunut, sholatnya sah. Tapi kalau anda bermakmum dengan imam kunut, anda tidak kunut, anda langsung sujud, nunggu imam di waktu sujud, maka sholat anda tidak sah. Kenapa? Karena tidak mutaba'atul imam. Jelas? Ini baru yang namanya bijak di dalam menghadapi perbedaan. Tidak boleh kita memilih salah satunya. Saya si pro kunut Pak Ustaz. Kalau tidak kunut, tidak pro saya. Salah. Saya tidak pro dengan orang yang kunut Pak Ustaz. Karena orang yang kunut itu melakukan bid'ah. Salah. Kita berada di tengah-tengah. Jelas Pak ya? Yang kedua, masalah Palestina, ini masalah agama. Ya, Palestina ini masalah agama. Masalah kita juga. Ya, masalah Palestina ini masalah agama. Karena Nabi SAW menyampaikan sabdanya tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Yang mana tanah Palestina ini adalah termasuk salah satu tanah suci yang dimiliki umat Islam. Apa alasannya? Oh, banyak. Secara histori maupun secara dalil. Kalau bukan tanah suci, tidak mungkin Nabi meminta kepada kita untuk berusaha solat di dalamnya. Sampai dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwasanya, ya, salah seorang pelayan Nabi yang bernama Maimunah,
"Ya Rasulullah, afidna an baitil muqaddas." Wahai Rasul, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Muqaddas. Kata Nabi SAW, "Hum ardul mahsyar wa ardul mansyar." Baitul Maqdis itu adalah tanah di mana nanti kita dikumpulkan dan dibangkitkan. Sesudah kita mati semua, nanti Allah angkat kita semua dikumpulkan di Baitul Maqdis. Wa ardul mansyar, dan tanah di mana nanti kita juga akan berpencar. Setelah dikumpulkan kita kemudian berpencar sendiri-sendiri. Ya. Maka kemudian kata Nabi, "Fasallu fihi fa inna as-salata fi Baitil Maqdis ka alfi salatin fi ma siwah." Maka berusahalah kalian untuk solat di dalam Baitul Maqdis, karena satu kali solat saja sama dengan solat 1000 kali. Kata Maimunah, sesungguhnya kami ini tidak semuanya mampu untuk sampai ke sana, karena perjalanannya jauh, bekalnya juga sangat banyak. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak mampu ke sana, apa kata Nabi? Fa'ahdi ilaihi zaitan yusraju fi. Maka kata Nabi, kirimkan minyak yang akan menerangi mereka, yang akan menerangi Baitul Maqdis itu. Para ulama mengartikan yang dimaksud dengan zait di situ bukan minyak tanah, bukan BBM, tetapi yang dimaksud adalah segala macam jenis bantuan. Segala macam jenis bantuan, makanan, pakaian, obat-obatan, dana dan lain sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang mengirimkan bantuan kepada mereka, maka setiap bantuan itu dicatat oleh Allah laksana solat di dalamnya. Ya, laksana solat di dalamnya. Itu tentang keutamaan Baitul Maqdis. Ini bukan konflik suku, bukan konflik ras, bukan konflik masalah perebutan tanah, bukan. Tapi ini semata-mata konflik agama. Mereka yang mengatasnamakan sebagai orang-orang yang memiliki hak, ternyata mereka itu adalah penjajah. Zionis. Dan Zionis ini tidak mandang agama. Apapun agama Anda adalah musuh mereka. Tidak saja menganggap Islam musuh, semua agama itu musuh. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya merekalah yang paling berhak untuk menempati tempat tersebut. Kalau ada mereka kumpul itu, mereka tidak mau kumpul dengan kita. Anti, tidak mau bertetangga dengan Muslim, tidak mau bertetangga dengan Nasrani, tidak mau bertetangga dengan Konghucu. Dan mereka juga tidak mau ngumpul dengan kita, tidak mau bersilaturahmi, tidak mau menggunakan bahasa umum, tapi bahasa khusus yang dimengerti oleh mereka. Itu istilahnya apa? Eksklusif. Itu tidak diperbolehkan. Sudah ya? Sudah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.